Kita lanjutin. Jadi, tadi di SNI 2002 kan tidak dijelaskan. Ada yang nanya. Chat. Kalau gitu alangkah baiknya pakai 2002 atau 2012. 2012 gitu. Jadi kalau SNI ada yang baru, itu SNI yang lamanya sudah tidak berlaku lagi. Ini kan sama-sama SNI 1726. Yang tadi juga 1726. Jadi kalau ada SNI yang baru, yang berlaku yang baru. Kalau kita ngedesain pakai SNI yang lama, ketika bangunannya itu kenapa-napa, kita bisa disalahkan karena peraturan tersebut sudah tidak berlaku. Misalnya tahun 2011 kita masih boleh pakai 2002. 2012 kan ada masa istilahnya apa ya? Masa toleransi atau masa sosialisasi lah sampai SNI itu benar-benar jadi diterbitkan 2012, tapi setahu saya itu baru setahun setelah diterbitkan baru itu murni menjadi peraturan yang baku yang harus digunakan. Akhir-akhir 2012 kayaknya masih pakai 2002 SNI. Tapi 2013 ke sini itu udah wajib harus pakai SNI 2012. Cuman kalau beban kepada di 2012 itu ribet, menjelimet. Jadi saya tadi lebih mudah menjelaskannya pakai SNI 2002. Tapi konsep konsep cara berpikirnya itu sama aja kayak gitu ya. Nah jadi di sini di SNI di 2012 itu dijelaskan kondisi tanah seperti apa yang boleh pakai sistem-sistem ini. Tadi kan kalau di SNI 2002 kita sebenarnya dibebaskan mau pakai sistem rangka, pemikul momen khusus, pemikul momen biasa, pemikul momen menengah, itu tidak diatur di sini. Tapi di SNI 2012 itu diaturnya di mana? Nah di sini ada satu lagi. Kalau ini kan kolomnya cuma 3 ya. Ini 1, 2, 3. Kalau di sini itu ada satu lagi kolom sebenarnya tujuan kolomnya adalah batas sistem struktur dan batasan tinggi struktur. Kategori desain seismik ini adalah kondisi tanah B, C, D, E, F gitu. Tanah batu, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak, F kondisi khusus. Jadi yang dibatasin di sini adalah angka-angka ini adalah ketinggian bangunan. Misalnya 48 itu adalah jadi di kondisi tanah D itu maksimal tinggi bangunannya adalah 48 meter. Tapi di sini ada tulisan TB dan TI. Kita lihat di penjelasannya. TB tidak dibatasin, artinya bebas. TI tidak diizinkan. Jadi ada satu ketentuan di sini di mana suatu sistem rangka itu tidak diizinkan pada kondisi tanah tertentu. Misalnya ya, sistem rangka misalnya gini. Jadi untuk kondisi tanah dari kanan ke kiri itu tanahnya makin baik ya. F itu jelek banget, E itu lunak, D itu sedang, C itu baik, B itu batu. Misalnya kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat nih, rangka pemikul momen, misalnya rangka baja pemikul momen khusus. Itu berarti dia tingginya tanah setinggi, kondisi tanahnya sejelek apapun, dia tidak dibatasin tingginya dan boleh dibangun bangunan menggunakan sistem baja pemikul momen khusus, ya kan? Sistem rangka batang baja pemikul momen khusus. Nah, untuk rangka saya juga nggak tahu nih bedanya apa nih, rangka batang baja, rangka baja pemikul momen menengah. Di sini intinya ada pemikul momen menengah dan pemikul momen biasa. Bedanya apa sih? Jadi kalau pemikul momen biasa itu faktor reduksinya lebih kecil, ya, R-nya lebih kecil, ya kan? Kalau momen khusus itu reduksinya besar. Jadi pengenalannya biasa, menengah, dan khusus. Jadi kalau biasa itu faktor reduksinya kecil sehingga beban gempanya besar, sehingga bangunannya nanti efeknya kolomnya besar-besar, baloknya besar-besar, tapi tidak ada pendetailan khusus pada terutama sambungan joinnya.
atau kesengkang dari elemen struktur kolom atau balok. Tapi kalau misalnya bangunan itu khusus, jadi di sini ada persyaratan-persyaratan yang lebih detail ketika sistem rangka itu pakai khusus. Untungnya apa sih bedanya gini? Jadi kalau pakai sistem rangka pemikul momen biasa, faktor reduksinya kecil sehingga bebannya besar. Jadi bangunan ini ya kan dibebanin lebih besar sehingga tidak perlu, jadi udah disiapkan untuk suatu beban gempa yang lebih kuat sehingga detail-detail sambungannya tidak perlu terlalu diperhatikan kayak gitu ya. Tapi tetap harus diperhatikan juga. Tapi kalau sistem rangka pemikul momen khusus, misalnya lihat ini nomor rangka baja dan beton komposit ini. Rangka beton bertulang pemikul momen khusus ini 8 kan. Jadi reduksinya 8, reduksinya besar. Sehingga R-nya kan besar yang di bawah, sehingga bebannya lebih kecil. Jadi bangunan ini dibebanin beban lebih kecil. Sehingga efeknya beban gempanya lebih kecil, sehingga kolom-kolomnya, balok-baloknya lebih ramping, lebih langsing, otomatis lebih murah secara biaya. Cuman dalam pendetailan pelaksanaan bangunan, pelaksanaan konstruksinya, di sini disyaratin ada sambungan-sambungannya, persyaratan sengkang minimum, join minimum, dan lain sebagainya. Itu harus dipenuhin terutama pada saat penggambaran atau detail dari penulangannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi R ini adalah menentukan. Jadi kalau balik lagi ke sini halaman 36. Nah, jadi konsepnya adalah R itu ketika bangunan itu R-nya makin besar, otomatis kan bebannya makin kecil, makin hemat secara beton gitu kan, betonnya makin kecil karena bebannya kecil, tapi efeknya adalah kayak sambungan kaitnya, sengkangnya lebih rapat dan lain sebagainya, lebih detail. Jadi pelaksanaannya juga harus lebih teliti. Nah, sehingga tidak bisa dibedakan nih ketika sama-sama melaksanakan bangunan. Ketika bangunan ini didesain SPRMB, sistem rangka pemikul momen biasa, dan SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus. Jadi pelaksanaannya beda nih. Jadi tidak bisa dibilang pengalaman saya di proyek sebelumnya, pengalaman saya sebenarnya beda. Karena untuk bangunan yang sama-sama bangunan 20 lantai, ketika itu didesain SPRMB sama SRPMK, itu detail tulangannya berbeda. Karena itu berpengaruh pada yaitu tadi perilaku si struktur terhadap gempa. Jadi kalau di SRPMK, rangka pemikul momen, karena beban gempa pada saat desainnya lebih kecil daripada SRPMB, jadi ketika nanti terjadi beban gempa yang besar, itu diharapkan strong column weak beam-nya berjalan dengan baik, artinya kait-kaitnya tidak terjadi kayak betonnya remuk kayak gitu kan, sehingga sengkang-sengkangnya lebih rapat. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi mbahnya rumus atau rumus dari segala rumusnya itu tadi Fm kali A. Terus rumus dasar untuk beban gempanya adalah ini V sama dengan C kali I bagi R dibagi reduksi dikalikan berat si bangunannya. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak teman-teman? Ada yang ditanya dulu. Habis ini kita masuk ke software SAP 2000-nya. Software SAP 2000-nya. Ada ya. Jadi sekarang kita masuk ke software SAP 2000-nya. Nah, jadi di sini ketika tadi ya, diulangin lagi. Komponen utama dari beban gempa adalah V sama dengan C dikalikan I dikalikan W
dibagi R. Prinsipnya adalah itu. Nah, itu kita masukkan di mana? Jadi, cara memasukkan beban gempa di SAP 2000 itu ada banyak caranya, function. Jadi kan, kayak tadi, kita bikin function response spectrum, function percepatan gempa. Save as dulu deh, save as. Jadi di sini cara memasukkannya yang paling sederhana dulu deh. Gimana ya? Kita dari internet dulu deh, biar lebih mudah. Mungkin langsung ke pengaplikasiannya aja Bang, SAP 2000. Oke. Pengaplikasiannya tuh dari sini dari mana? Oh, ada satu lagi yang harus saya coba jelasin. Jadi cara pengaplikasian di SAP 2000 itu ada banyak ya caranya. Define. Nah, sini function. Jadi ada caranya itu ada analisa static equivalent, ada response spectrum, sama ada time history. Time history di sini. Ya, yang paling sering digunakan adalah kalau bangunan sederhana 2 lantai itu static equivalent. Tapi kalau bangunannya rada ribet, irregular, dan lain sebagainya, itu pakainya response spectrum. Biar lebih mudah caranya. Jadi, response spectrum di sini adalah add new function. Jadi respons spektrum di sini adalah langsung ke respons spektrumnya karena static equivalent mungkin pertemuan berikutnya. Jadi di sini kita mau membuat grafik sama seperti yang tadi di SNI 1726/2002 ya kan. Intinya kita membuat grafik di dalam SAP 2000-nya ini kayak gitu kan. Atau membuat grafik sesuai dengan desain spektra yang ada di peta gempa. Misalnya ini. Jadi intinya adalah kita gimana caranya nih. Ini kan sebenarnya fungsi grafik, fungsi formula yang harus kita masukkan ke dalam SAP 2000. Intinya kita mau memasukkan fungsi ini ke dalam SAP 2000 gitu sesuai dengan kondisi tanahnya. Caranya adalah jadi ini ada di pertemuan sebelumnya ya. Jadi Excel. Ini kan ada sebelah kiri ini ada tabel grafik yang menunjukkan T-nya berapa detik, ya kan? T-nya berapa detik dan percepatannya berapa. Ini di copy. Bentar, kayaknya ada nih. Kasih lihat pertemuan sebelumnya. Atau gini aja deh, kita coba bikin baru.
cancel. Jadi caranya adalah screen-nya mana? Kita coba langsung di sub 2000 aja ya. Cara bikin function-nya adalah dari peta tadi kita masukkan ke Excel. Nah ini copy. Bisa ya? Kita masuk ke Excel. Share. Jadi di sini dilihat ini adalah tabel waktu dan percepatan. Cuman kan ini angkanya masih T0 TS ini kita isi sendiri. Insert ini 0,1 dan seterusnya. Satu, 4 sini 4 terakhir. Terus ini ada T0 itu kita lihat dari grafik yang tabel di atasnya. Ribet nih. Maaf ribet, harus bolak-balik share screen-nya. Jadi di sini dilihat di kolom yang atasnya T0-nya itu sama dengan 0,086 detik dan TS-nya adalah 0,43. T0 itu adalah ini nih, waktu 0. Waktu puncak istilahnya apa ya? Waktu terjadinya percepatan puncak. Percepatan puncaknya itu setelah berapa detik sih pada saat gempa gitu. Kalau di sini misalnya 0,086. Jadi ketika 0,086 detik itu langsung terjadi percepatan puncak atau puncak dari si grafik ini. Kayak gitu kan. Nah, di sini misalnya ini case-nya tanah batuan yang biru itu T0-nya 0,086. 0,086. Jadi kita masukin di Excel-nya. T0-nya itu sama dengan jadi 0,086. Terus TS-nya itu adalah 0,431. 0,431. Ini kan tadi ini sama dengan ini. Terus ini sama dengan TS tambah 0 sama dengan TS ini dipagerin. Terus ini adalah TS tambah 1, ya kan? TS tambah 0,01, tarik ke bawah. Kita ketemu dapatlah waktu dan percepatan. Ini 0. Nah, ini kita bikin grafiknya. Kita lihat grafiknya. Kita insert sketcher.
Sketcher. Balik. Kembali ini yang harus. Oke. Nyambung ya. Nah, jadi kita bikin apa namanya, grafik kayak gini ya kurang lebih. Jadi bentuknya udah mirip sama yang di apa namanya, yang di grafik tadi pusat gempa bentuknya kayak gini. Terus angka ini, angka waktu dan percepatan ini kita kopikan ke teks file txt. Kita kopikan ke file txt. Jadi di sini kita buat satu file rs batuan. Jadi seperti ini filenya. Kayak gini. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Terus ini kita import ke SAP 2000. Jadi kan udah ada 0 itu adalah T-nya, 0,09 ini adalah percepatannya. Jadi di sini file ini kita save as, kita save. File tadi kita save, habis itu kita masuk ke SAP 2000-nya. Ke SAP 2000-nya, habis itu kita define function response spectrum. Kita buat user add new function, kita bikin rs batuan tadi ya kan. Oh sorry, bukan user, from file. Nah ini from file add new function, kita browse file yang tadi. Rs batuan ini period versus value ya, view file. Oke. Bentar, ada yang salah. Cancel. Kayaknya ada yang salah nih filenya. Compile, add new function, period versus value, browse, rs batuan, open. Nah, jadi dia bentuknya udah kayak gini, sesuai sama apa namanya, sesuai sama tadi grafik yang di peta pusat gempa. Ini oke. Function 1 tadi namanya ini rs batuan. Nah, pada saat ketika kita memasukkan beban gempa, ya kan, di sini kan kita ada load pattern, misalnya di sini ini belum ada,
Jadi kita bikin gempa satuannya quake. Oke. Actual pattern gempa. Nah, pas kita memasukkan load case-nya, jadi di beban gempa itu linear static, kita modify, kita ganti jadi akselerasi, ya kan? Akselerasi arahnya harus UX atau UY. UX atau UY, ya kan? Response spektrum. Terus di sini tadi ada function-nya. Nah, function-nya itu jadi bebannya udah masuk beban jenis percepatan, ya kan? Function-nya itu RS batuan atau apa namanya? Atau fungsi percepatan yang tadi kita masukkan. Kita masukkan gitu kan, RS batuan. Terus ini mungkin dalam kesempatan ini ya, RSSS dan CGC itu adalah kombinasi arah. Arahnya itu kan harus 100% arah X tambah 30% arah Y atau dan 100% arah Y dan 30% arah X. Itu ada di SNI. Lebih dalam lagi kayak gitu kan. Scale factor ini adalah ketika nanti kita menentukan jadi persyaratan apa namanya gempa gaya geser dasar itu ada ketentuannya di SNI. Harus 0, lebih besar dari 0,8 V1 kalau static equivalent. Ini kan kalau misalnya kita ngitungnya pakai respons spektrum ya. Nah, jadi di sini ketika kita ketika kita okekan, ini add dulu. Jadi ini add beban percepatan, arahnya arah 1, U1 itu X, U2 itu Y, 3 itu vertikal, fungsinya ini, faktor skalanya kita bikin 1 dulu. Nah, kita okekan, jadi kita udah punya nih satu beban gempa respons spektrum yang apa namanya? Yang nanti ketika di run itu akan membebanin bangunan gitu. Coba kita run ya. Kita lihat reaksinya, gempa model run now. Di sini kita lihat apa namanya perilakunya ketika kita kenain beban gempa tadi. Belum ada ya. Define a pattern gempa udah ada. View. Kita pas kita run. Could not start. Run now. Ada kesalahan. Ini ada kesalahan di beban gempanya nih. Mungkin ada parameter yang belum dimasukin. Karena tadi kan kita cuma masukin beban gempanya ini. Coba kita ulang sampai bisa. Define load case, beban gempa. Modify usada acceleration. Terus skalanya resource run
Could not start. Kayaknya ada parameter yang belum ditentukan. Lupa nih, harus dari awal. Pattern model. Tapi pada prinsipnya cara masukin beban gempanya seperti itu ya. Saya rada lupa-lupa lagi nih. Kenapa nggak bisa di run? Mungkin pertemuan berikutnya yang khusus pengaplikasian beban gempa nanti kita coba bahas lagi. Jadi ini nggak bisa nih. Jadi di sini nggak keluar apa namanya beban gempanya. Beban gempanya nggak tahu kenapa. Mungkin gitu teman-teman untuk pertemuan malam ini. Gempanya sampai situ aja. Iya. Jadi input beban gempanya itu tadi masukin fungsinya, ya kan. Habis itu tentukan arahnya x, y atau z. Habis itu lihat di video yang sebelumnya yang tentang beban gempa ada pertemuan 5 atau pertemuan 6 gitu loh. Itu lebih detail kayak gitu. Tadi kan kalau pertemuan kali ini dari awal kita cuma bahas konsep beban gempanya aja. Nah, kalau cara pengaplikasian beban gempanya lihat video yang pertemuan sebelumnya ya, Itu lebih detail dijelasin dari awal tahapan-tahapan input beban gempanya. Oke, gitu aja buat malam ini. Apakah harus dibuat beban kompresi gempanya? Iya, tentu saja. Jadi pertemuan kali ini kita cuma ngebahas karena udah satu setengah jam lebih. Jadi pertemuan kali ini kita cuma ngebahas konsep dapetin beban gempanya dari mana. Kalau yang beban gempa aslinya itu video cara pengaplikasiannya itu ada di pertemuan berapa ya, saya lupa. Konsep dasar pertemuan 7 apa pertemuan 6 ya. Coba dilihat di video, saya nggak hafal yang pertemuan berapa sih. Di video yang di page itu kan ada di upload beberapa video kalau nggak salah. Itu ada yang membahas tentang cara input beban gempa. Karena itu satu pertemuan sendiri lama. Coba saya cari ya, pertemuan berapa ya tentang beban gempa. Pertemuan 8, pertemuan 7, dasar alur, pertemuan 7, pertemuan ini apa yang tadi? Pertemuan 6 model AutoCAD, pertemuan pertemuan 5, pertemuan 5, antara pertemuan 5 atau pertemuan 4 deh kayaknya di situ. Oh ini nih. Pertemuan 4 Bang. Iya, pertemuan 4. Ada videonya di grup pertemuan 4 tentang cara di grup di page tentang cara masukin beban gempa di SNI. Mungkin itu bisa dipelajarin dari awal lebih jelas ya. Mungkin gitu aja pertemuan malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu. Kalau ada pertanyaan, bisa di inbox ke grup belajar teknik sipil gratis. Mungkin itu akan jadi materi bahasan kita minggu depan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan sehat selalu untuk semuanya. Sukses buat kita semua. Terima kasih.